wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, kami hormati Ketua PC Ansor Kabupaten Malang, sahabat Fakhrul Razi, beserta seluruh peserta PKD yang kami hormati. Tibalah kita di materi kelima, yakni tentang ke GP Ansoran. Jadi tentang apa itu Ansor, bagaimana kemudian Ansor, seperti apa nantinya Ansor. Nah, nanti akan disampaikan oleh beliaunya. Namun sebelum materi disampaikan, perlu kita beritahu, kita sampaikan kurikulum vitae beliau, data pribadi beliau, nama Fathur Razi, tempat tanggal lahir Malang 6 Agustus 1986, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, alamat Dusun Tumpak Lekong, Desa Sumber Tangkil, Tirtoyudo. Nomor telepon 081 333 157 767. Riwayat pendidikan SD Sumber Tangkil 3, lulus tahun 1998. SMP PGRI 3 Dampit, lulus tahun 2001. SMA Islam An-Nur Tirtoyudo, lulus tahun 2005. STE Widya Dharma Turen, lulus tahun 2009. 2016 lulus dari Unisma Malang. Pendidikan non formal 1998 dari lulusan Pondok Pesantren Raudhatul Ulum 2 Gondang Legi. 2002 lulus dari Pondok Nurul Muhasabah wal Mahabbah Tirtoyudo. Riwayat pekerjaan tahun 2009 sampai dengan hari ini beliau adalah Kepala Sekolah SMA Islam An-Nuru Tirtoyudo. Riwayat organisasi yang pertama, Ketua PAC Gerakan Pemuda Ansor Tirtoyudo 2017 tahun 2021. Yang kedua, DPK KNPI Tirtoyudo tahun 2021 hingga sekarang. Nah, demikian tadi riwayat pribadi narasumber pada kali ini, yakni beliau adalah Ketua PC Gerakan Pemuda Ansor terpilih. Kepada beliau materi tentang ke GP Ansoran, waktu dan tempat kami hadir. Nah, tahun 1931 dibentuk Persatuan Pemuda Nahdlatul Ulama. Ada jar-jarnya. Ambil, oke, siap. Lanjut, nutut insyaallah. Kemudian 14 Desember 1932 nama itu diubah menjadi Pemuda Nahdlatul Ulama. Nah, kemudian selanjutnya pada Muktamar ke-9 di Banyuwangi tahun 1934, tepatnya tanggal 24 April atau 10 Muharram 1353 Hijriah, ANU menjadi bagian NU. Jadi NU awalnya berdiri dulu tahun 1926. Lah, cikal bakalnya Ansor itu sudah berdiri, tapi masih belum bagian dari NU. Baru pada Muktamar ke-9 di Banyuwangi, Ansor ini atau ANU tadi itu menjadi bagian dari Nahdlatul. Itu para sahabat, makanya sampai sekarang dikenal bahwa Ansor itu lahir di mana? Di Banyuwangi. Lek Banjar di mana? Lek Banjar. Malang ya. Apa ya? Lulus Susbanan. Calon. Lah ini para sahabat, logo Ansor ya, arti logo Ansor. Yang pertama ini adalah ada 8 sinar, enggak nutut. Itu ya, pada tanggal 24 April tahun 1934 ini Pemuda Nahdlatul Ulama atau PPNU tadi ya. Awalnya PPNU kemudian berubah menjadi Pemuda Nahdlatul Ulama, ini berubah menjadi
Ansor Nahdlatul Ulama. Jadi ANU, Ansor Nahdlatul Ulama. Siapa yang meminta, siapa yang menyarankan untuk merubah? Itu adalah Mbah Kiai Haji Wahab Hasbullah. Nah ini para sahabat, ini makna dari logo Ansor. Yang pertama adalah ini 8 sinar. Ada 8 sinar itu, ada yang menghadap ke atas, ada yang menghadap ke bawah. Di anu aja setelahnya, sesudahnya. Lah ini ya. Lah 8 sinar itu, yang pertama ada yang menghadap ke atas, ini 1. Apa itu 5, 1, kemudian diiringi 1, 2, 1, 2. Ini adalah manifest dari rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Kemudian ada bintang, ya. Yang ke bawah dulu. Yang ke bawah itu adalah pancaran dasar-dasar agama dalam hati, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Jadi ini ada yang ke bawah. Yang ke atas tadi 5 rukun Islam, yang ke bawah ini adalah iman, Islam, dan ihsan. Kemudian yang selanjutnya ada segitiga para sahabat. Sambil diklik enggak apa-apa Mas. Biar saya ngomongnya urut terus. Segitiga sama sisi ini adalah menggambarkan ilmu dalam Islam. Islam itu, dasar ilmu dalam Islam itu ada apa? Ada fikih, ada tauhid, ada fikih, ada tasawuf. Jangan alergi dengan tasawuf, ya, ilmu akhlak gitu ya. Sok-sok iki wong enggak ada dalam Islam ini. Tasawuf itu apa, ilmu tasawuf? Ada biasanya yang seperti itu. Tapi prakteknya ini kita butuhkan para sahabat nih. Kita selaku orang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah mau nggak mau harus punya 3 ilmu ini. Ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Ilmu tauhid itu apa? Ilmu yang membahas tentang ketuhanan. Ilmu yang mengajarkan siapa sih, sopo sih sing yang kita sembah itu siapa. Kita belajarnya di ilmu tauhid. Bahkan jenengan barangkali sudah sering dengar, jadi awwalu wajibin alal insani gimana? Ma'rifatul ilahi bis. Di awal perkara yang wajib bagi manusia ini adalah, manusia wong Islam maksudnya ya, adalah apa? Ma'rifat, mengetahui Tuhannya secara nyata. Kaya apa secara nyata? Tentunya ya ada kajian-kajian ilmu-ilmu yang perlu diperdalam di sana. Sampai seseorang ini istilahnya apa ya? Ya ma'rifat billah. Jadi ya ma'rifat dat ya. Jangan dianggap wong ma'rifat itu wong sing ngerti. Belum tentu para sahabat. Berarti makrifat dengan kasyaf ini beda. Walaupun enggak makrifat dengan zat Allah, kadang-kadang orang ini memang ada yang diberikan kelebihan kasyaf. Wong iki duwe niat ngene, nyetrum nang atine ini ada biasa. Oh ini bisa meramalkan. Oh ndek kene ono iki ono agike. Ada yang itu. Itu bagian dari kasyaf namanya. Artinya salah satu indranya ini memang diberikan oleh Allah kelebihan, terbuka. Pundek ini ono kerise nih gini. Njogo iki, njaluk disugu ambek iki. Itu ya bagian dari kasar. Kemudian yang kedua ini ilmu fikih, para sahabat. Ilmu fikih mengajarkan tentang apa? Tentang tata cara kita beribadah, tentang tata cara kita bermuamalah. Okay? Tentang tata cara kita bermuasyarah dengan masyarakat. Makanya fikih ya macam-macam. Ya ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, ada fikih apa? Ada fikih, ada jinayat, ya. Apa jinayat? Berarti hukum pidana. Dan juga ada fikih daulah. Apa fikih daulah? Fikih daulah itu adalah fikih yang membahas tentang kendaraan, ya. Nah ini yang biasanya dimainkan oleh golongan-golongan sebelah, bahwa NU ini diarani ya apa, Islam apa ini. Jadi karena kita apa? Tidak mau dengan
khilafah. Ya bukan tidak mau, tapi kita realistis hari ini. Sebab kalau diteliti di negara-negara di dunia ini, kalau hari ini yang menjalankan khilafah kira-kira ada apa enggak? Hari ini ya, kita ngomong hari ini. Memang khilafah dijanjikan oleh Allah. Tapi kalau hari ini kita ngomong khilafah, para sahabat sekalian, khilafah ini yang enggak cukup main di Indonesia toh. Harus semuanya kompak umat Islam bersatu padu. Nah, kalau diteliti maka dalam fikih daulah itu negara itu ya ada negara Islam, negara harbi dan negara ahdi. Ya. Negara ahdi. Negara Islam gimana? Ya negara yang menjalankan syariat Islam. Arab pun hari ini para sahabat ya sudah agak bergeser. Enggak semuanya itu mengikuti hukum Islam. Sudah mulai bergeser hari ini. Kemudian Darul Harbi ya otomatis ini adalah negara, kalau Darul Islam ini tidak ada, Darul Harbi ya otomatis ya tidak ada. Lah yang rata-rata di dunia hari ini adalah Darul Ahdi, di mana hukum-hukum dasar kenegaraan yang ada di dalam suatu negara itu adalah atas dasar kesepakatan penghuni yang ada di negara tersebut. Kalau Indonesia kita mengenal dengan dasar negara Pancasila. Sampai jenengan bengok-bengok ya Pancasila. Nah, itu adalah hasil dari pemikiran para ulama saat itu. Kemudian ini ilmu fikih ya tadi ya. Berarti ilmu fikih itu tata cara kita apa? Ya ibadah, kemudian bermuamalah. Dan kalau tasawuf apa? Ilmu akhlak para sahabat. Lah ketiganya ini tauhid, fikih dan tasawuf ini harus beriringan sahabat. Kita sudah banyak ibadahnya sudah baik, sudah banyak infak. Kalau tidak memiliki ilmu tasawufnya, enggak pegang ilmu tasawufnya walaupun sedikit, ojo ibadah rumongso ibadah. Sodakoh merasa sodakoh. Yang ada bukan mensyukuri karena oleh Allah diberikan kemampuan untuk ibadah, tapi isinya adalah sombong. Butuh tasawuf. Lemek tasawuf tok, kemudian orang ono fikih. Lho kok ibadahnya sembarangan. Oh ya bener rendah hati, tapi tata cara ibadahnya salah. Nah ini ya kurang sempurna. Tauhidnya enggak dipelajari. Ya enggak tahu. Karena makanya tauhid ini dasar para sahabat. Tauhid ini adalah dasar. Karena yang mendorong seseorang untuk mau beragama, yang mendorong seseorang untuk mau berkhidmat pada agama, ini ya tauhid tadi, karena keyakinan tadi. Sama seperti sahabat hadir di sini, kalau tidak memiliki tauhidan yang kuat, kalau tidak memiliki keyakinan yang kuat, enggak datang ke sini, enggak akan hadir di majelis ini. Tapi karena memiliki keyakinan bahwa majelis ini adalah berkah, memiliki keyakinan bahwa kegiatan ini insya Allah bermanfaat, maka sahabat-sahabat akan hadir di tempat ini. Nah, tauhid ini hubungannya dengan keimanan para sahabat. Ya iman itu ya kayak emas itu, kalau emas yang apik berapa karat? 24. Rodo elek mana? 22, 20, 18 dan seterusnya. Sama. Imannya orang yang 24 karat sampai 22 karat ya beda. Cara menerima ujian ya beda. Itu diuji, ya Allah saya punya salah apa? Ya Allah nggak mungkin panjenengan ini menguji saya dengan cara seperti ini kalau saya tidak punya kesalahan. Ini 24 karat. Lain sampai sing 15 karat mungkin 16 karat. Ya boleh sing 10 karat ya napa diuji. Pencuk. Awak iku wis ibadah sik kliru ae ya. Padahal awak ya. Nah ini malah menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini gambaran kemana imane sing sak karat. Berarti apa? Imane sekarat. Sama kalau di tempat saya bulan poso, ini mau bulan puasa ini.
tempat saya ini ya muslim, tapi awan-awan rokokan itu ya ada. Nah ini ya ada ya sing poso ya ono, lebih banyak memperbanyak ibadah, baca Al-Qur'an ya ada. Nah ini adalah gambaran bahwa apa? Keimanan seseorang itu apa? Beda-beda, bertingkat-tingkat, tergantung karatnya. Itu. Kemudian yang selanjutnya itu ada ini para sahabat, ada lambang bintang. Nah, ya. Bintang itu ada 9 di situ. Yang sebelah ini berarti kanan ya. Sebelah kanan itu adalah madhab 4. Apa madhab 4 itu? Itu kalau umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah fikihnya mengikuti imam, jadi ada 4 ya, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi dan Imam Maliki. Kemudian yang sebelahnya ini adalah Khulafaur Rasyidin. Siapa Khulafaur Rasyidin? Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kemudian yang paling tengah itu adalah lambangnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya, ada yang belum ada yang belum disebutnya. Apa lagi? Nah, bulan sabit itu adalah lambang kepemudaan. Itu ya. Terus ijonya ijo tadi ada itu adalah lambang kejayaan Islam. Baik sahabat sekalian, selanjutnya ini terbentuknya banu ya, berarti banu. Ini yang kemudian nanti akan disebut dengan Banser itu ya. Ya. Dulu banu namanya. Tadi ART anu tadi apa? Ansor Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama. Pada waktu muktamar NU yang ke-10 di Solo ya, tahun 1936 kongres ya, dan kongres ANU yang ke-1 di Surabaya, kemudian 21 sampai 24 Maret ini dalam kongres. Jadi ini kegiatannya. Yang pertama ini setelah Ansor terbentuk di mana tadi? Di Banyuwangi. Itu melewati masa ANU dalam kongres atau muktamar NU yang ke-10 di Solo, kemudian melewati kongres NU yang ke-1 di Surabaya, kemudian kongres 2 ANU yang berlangsung di Malang, dibentuklah Barisan Ansor Nahdlatul Ulama. Berarti Ansor terbentuk di mana? Di Malang ya. Yang kelak disebut Barisan Ansor Serbaguna. Berdasar petunjuk Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya, berdasar kaidah umum dalam Islam, maka pelajaran yang diberikan di organisasi Banui ya, atau Banu atau Banser sekarang ini meliputi baris berbaris, kemudian lompat dan lari, kemudian angkat besi, tali temali, morse, mendirikan kemah atau tenda, P3K, dan pacuan kuda, kemudian lempar lembing. Ini hasil dari Muktamar NU ke-13 di Menes, Banten pada tahun 1938. Jadi sahabat-sahabat ini mengenai kalau di Klatsar itu ada beberapa dari materi tadi ini menjadi materi jadi kayak baris berbaris itu wajib. Jadi peta lokasi sejarah berdirinya gerakan Pemuda Ansor. Jadi yang pertama di Banyuwangi ya, kemudian Malang ya, kemudian Surabaya, kemudian Surabaya berarti juga mencakup Madura, kemudian Jakarta. Di Jakarta di tadi apa? Banten tadi itu ya, Banten. Nah ini Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor saat itu ya. Ini ada masa anunya juga para sahabat. Jadi ada masa vakumnya juga ini 1949 sampai 1954 ini namanya Hamid Wijaya, kemudian 1954 1963 namanya Imron Rosadi. Lanjut.
Lah masa mati suri. Nah ini masa mati suri. Fakta sejarah mencatat bahwa pemerintah militer Jepang di Indonesia telah menciptakan satuan-satuan militer dan paramiliter berskala nasional yang terdiri dari pribumi-pribumi Indonesia, termasuk di dalamnya komunitas berlatar belakang pesantren. Bertolak dari latar pembentukan BANU inilah saat pemerintah pendudukan Jepang membentuk PETA dan Hizbullah. Kader-kader dari pesantren yang aktif di organisasi NU, terutama dari BANU, dengan antusias menyambutnya. Maka saat itu BANU, ini organisasi paramiliternya ya. Ini gak greget, nah gak greget karena ada apa? Ada PETA dan Hizbullah. Lanjut. Nah, 3 Oktober 1943 Saiko Shikikan Jepang. Berarti apa itu? Saiko Shikikan apa? Panglimanya ini. Jadi mengeluarkan Osamu Oshirei. Berarti apa? Kebijakan lah, semacam peraturan atau kebijakan tentang pembentukan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA yang terdiri dari 60 batalion di Jawa dan Bali. Sebagian di antara komandan batalion PETA dengan perangkat ini Daldancu atau mayor adalah para kiai dari komunitas pesantren. Lanjut. Jadi banyak ulama-ulama kita yang menjadi mayor di sana. Ada Kiai Iskandar Sulaiman, Iskandar Idris, Kiai Yunus Anis dan seterusnya itu ya, sampai Kiai Khalid Hasim. Itu menjadi mayor di masing-masing daerah. Lanjut Mas. 14 Oktober 1944 Jepang membentuk Hizbullah di Jakarta. Hizbullah secara khusus beranggotakan pemuda-pemuda Islam se-Jawa dan Madura yang diikuti 500 orang pemuda muslim. Sejumlah nama kiai dari pondok pesantren seperti ini Kiai Haji Mustafa Kamil Banten, kemudian Kiai Haji Mawardi Solo, Kiai Haji Sarkasi. Nah, ini masuk di dalamnya dan seterusnya sampai itu. Jadi tentara apa? Tentara Hizbullah. 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka, maka mulailah membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR, berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat hingga ini Tentara Nasional Indonesia yang bertahan sampai saat ini. Lah, kader-kader BANU baik yang aktif di PETA maupun Hizbullah dan Sabilillah dan sejumlah tokoh Kiai NU menduduki posisi strategis dengan pangkat tinggi. Ini ya, setelah kemerdekaan, jadi banyak dari Banser saat itu yang menduduki posisi penting di TKR, BKR atau yang sekarang disebut dengan TNI. Oke, lanjut. Lah tahun 1930 sampai 1940-an ya, ada dinamika sebenarnya para sahabat. Jadi hubungan NU dan Ansor tentang pemakaian dasi, trompet dan genderang pada kepanduan Ansor. Nah, ini ada tarik ulur. Langkah ANO sebagai organisasi pemuda semakin berkembang. Nah, dan Kongres 3 ini dianggap sebagai kongres paling bersejarah dan menyedot perhatian luas. Waktu itu setiap peserta kongres mengenakan pakaian seragam kebanseran. Ini kongresnya BANU tadi. Baik, lanjut sekarang, lanjut. Itu tadi sejarah ya, rintisannya Ansor dan Banser. Sekarang gerakan pemuda Ansor di masa Orde Lama. Ini masa paling sulit. Kenapa masa paling sulit? Karena pemerintahan saat itu punya ambisi untuk menghabisi NU. Mulai dihabisi tokohnya sampai mau dihabisi organisasinya ya. Tapi nggak berhasil. Sampai pemerintah mengeluarkan mengutus tokohnya untuk bersaing di muktamar, tapi gagal. Tetap NU ini diduduki oleh latar belakang pesantren. Masa kebangkitan atau pasca kemerdekaan, ini Muhammad Husaini Tiwai, tokoh ANO Surabaya yang pertama kali melempar ide untuk mengadakan reuni pemuda
bekas ANO. Waktu itu Husaini baru kembali dari medan tempur menghadapi agresi militer Belanda yang kedua di seputaran Jombang, Mojokerto dan Tuban. Pada tanggal 14 Desember 1949, reuni yang direncanakan itu pun berlangsung semarak di kantor PB ANO Jalan Bubutan. Ini Surabaya, Jalan Bubutan 6/2 Surabaya. Nah, pertemuan bersejarah itu dihadiri oleh Menteri Agama RIS. Siapa saat itu? Kiai Haji Wahid Hasyim. Apa RIS? Republik Indonesia Serikat. Lah ini beliau ini Kiai Haji Ahmad Wahid Hasyim ini adalah merupakan putra dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan merupakan abah atau ayah dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beliau meninggal di usia muda, sampai genap 40 tahun. Jadi itu pertemuan bersejarah itu dihadiri oleh Menteri Agama RIS, itu Kiai Haji Wahid Hasyim. Ini mengemukakan pentingnya membangun kembali organisasi pemuda Ansor karena dua hal. Nah, dua hal inilah para sahabat yang tentunya harus kita pegang sampai saat ini. Yang pertama apa? Yaitu untuk membentengi perjuangan umat Islam di Indonesia. Berarti Ansor ini adalah benteng umat. Kemudian yang kedua, untuk mempersiapkan sebagai kader penerus NU. Sahabat ya, hari ini sahabat ini adalah kader Ansor, maka 5 tahun 10 tahun ke depan sahabat ini yang akan memegang NU di masing-masing tingkatan. Siap sahabat ya? Makanya pengkaderan seperti ini penting. Jangan sampai nanti NU ini diteruskan oleh kader-kader yang atau orang-orang yang tak paham NU sama sekali. Dari pengarahan Kiai atau Menteri Agama Kiai Wahid Hasyim kemudian lahir kesepakatan membangun kembali organisasi ANO dengan nama baru, yaitu Gerakan Pemuda Ansor, disikat dengan Pemuda Ansor. Hanya kemudian dipergunakan GP Ansor karena lebih populer. Jadi dulu nggak ada gerakannya, sekarang mulai tahun 1949 ditambah dengan Gerakan Pemuda Ansor. Kalau dulu namanya Ansor NU atau ANO atau ANOE tadi itu. Perubahan ANO menjadi Ansor tercermin dari anggaran dasar atau AD pasal 1. Apa itu organisasi Ansor? Jadi organisasi ini bernama Gerakan Pemuda Ansor, disingkat Pemuda Ansor, didirikan kembali di Surabaya pada tanggal 14 Desember 1949 sebagai kelanjutan dari Ansor Nahdlatul Ulama yang didirikan pada 10 Muharram 1353 atau tepat pada 24 April 1934. Lah, Hamid Wijaya sebagai Ketua Umum PPGP Ansor Pemula. Jadi yang pertama menjadi ketua saat itu adalah Hamid Wijaya. Lanjut, nanti ada ini kita kenalkan nanti ketua-ketua dari masa ke masa. Ada hal yang fenomenal para sahabat sekalian. Jadi pengabdian GP Ansor pasca kemerdekaan yang tentunya sampai hari ini terngiang-ngiang ya. Jadi ini di masa Orde Lama, yaitu Ormas GP Ansor merupakan tulang punggung dalam penumpasan ini gerakan G30S PKI. Kalau di Jawa, kalau di Madura bareng dengan apa para sahabat? Penumpasan PKI bersama dengan apa? Dengan Ansor bareng dengan ini loh, Sakera. Kalau di tempat saya masih ada, jadi bahasanya itu Ansor Sakera. Jadi ada ranting itu yang masih melestarikan, jadi Sakera itu. Lanjut Mas. Jadi itu ya, jadi jasa yang nggak bisa dilupakan sampai hari ini ya itu. Jadi Ansor bersama Sakera saat itu menumpas PKI. Ini ada cerita lucu rasa.
Jadi salah satu dari leluhur saya ini ada yang sakera. Di yang sakera, ya sakera yang itu. Tapi sakera sing agak posisinya agak pimpinan, ya, agak pimpinan sakera. Lah kemudian sepupu saya ini sekolah di Turen, STM Turen, ngekos dengan temannya juga di sebelah desa. Lah ceritanya mbahnya temannya ini tokoh PKI dulu ya, tokoh PKI. Paham aja dengannya, PKI diapakan saat itu. Lah mbahnya itu ceritanya dibunuh sama mbah saya tadi itu. Gitu. Akhirnya bapaknya ini cerita, ojo koncoan ambek ojo koncoan ambek iki putune nama mbah saya Mbah Ninggar. Ojo iku putune Mbah Ninggar iku, mbahmu pian dipateni ambek Mbah Ninggar tadi itu. Itu artinya itu masih terngiang para sahabat. Jadi saat ini mulai didengung-dengungkan lagi bahwa PKI bangkit. Tapi insya Allah bahwa Ansor, Banser dan NU sudah tidak terkejut. Ya. Karena yang mengumpas PKI dulu ya Ansor. Artinya kalau sahabat-sahabat kena provokasi hari ini PKI bangkit, kemudian sahabat-sahabat terprovokasi, nah berarti sahabat-sahabat ini tidak paham sejarah. Sing PKI sing paling jadok dulu yang menghabisi Ansor kok. PKI yang hari ini kita masih mau takut. Ada yang takut dengan PKI? Enggak ya? Baik para sahabat, kemudian dari Bano menjadi Banser. Nah ini pada saat itu tahun 1964 dianggap lahirnya nama Banser, di mana suasana keamanan sangat genting, bentrok fisik antara orang-orang PKI di mana-mana. Seluruh PC Ansor ya, di Keresdenan Kediri melakukan rapat membentuk koordinator daerah atau Korda, semacam ya, keamanan gabungan. Ditunjuklah ini Kayubi ya, Muhammad Kayubi, Zainuddin Kayubi menjadi jadi yang dianggap sebagai pencetus pertama ini adalah ini Muhammad Kayubi yang terlahir 1 Juni 1926. Nah ini beliau ini saat itu posisinya adalah sebagai ketua PAC, ketua PC Ansor Blitar. Jadi MZ Kayubi. Lanjut Mas. Nah ini penumpasan pemberontakan PKI. Lanjut 30 SPK. Nah ini arti lambang Banser para sahabat. Yang satu ada kalimat ya ilahi itu ya, sebelahnya ini loh, sebelahnya pisau itu. Nah itu melambangkan bahwa setiap gerak dan tujuan Banser dijiwai dengan ketakwaan serta mengikuti segala perintah Allah. Kemudian logo gerakan pemuda Ansor di tengah ini melambangkan kesatu paduan langkah Banser yang tidak bisa dilepaskan dari organisasi induknya, yakni PB Ansor. Inilah pentingnya PKD para sahabat ya, inilah pentingnya PKD. Dan Hermawan tadi cerita pernah ngelatih di Lampung katanya. Banser ini ya aneh, mulai semangatnya ya semangat, tapi ada kejadian. Jadi Kasat Korwil, berarti lah tingkat provinsi namanya Satkorwil lewat bareng ketua PW Ansor, yang disalami komandan itu. Nah ini Banser yang tidak paham. Jadi melalui PKD ini para sahabat, maka di kepengurusan saya hari ini saya berharap tidak hanya diklat. Saya berharap pintu masuk untuk menjadi Banser nanti harus melalui diklat PKD. Selepas PKD sahabat-sahabat monggo kalau mau melanjutkan singsir ndek Banser ya masuk ke Banser. Jadi kalau langsung diklatsar kemudian belum pernah PKD, khawatirnya ini merasa kuat, merasa gagah, lupa pada panglimanya, lupa pada pimpinannya. Jadi bahwa Banser ini tidak bisa lepas dari Ansor. Terus gambar burung ababil,
Nah, ini melambangkan kekuatan umat Islam yang menjunjung tinggi upaya kesejahteraan dan kemakmuran manusia. Kemudian gambar pita melambangkan keteguhan Banser dalam membela dan mendorong setiap perjuangan menegakkan kebenaran dan keadilan. Terus di situ ada tulisan nahnu ansarullah. Sahabat, ini ayat ya. Maka hati-hati ketika menaruh, mungkin masang logo Banser jangan dibawa-bawa lah, jangan diisor-isor. Itu ada ayatnya ya. Ini adalah cuplikan dari atau nukilan dari ayat Al-Qur'an. Nahnu ansarullah. Jadi melambangkan sikap Banser yang saling tolong menolong sesama manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Warna merah ya, dasar logo ini melambangkan keteguhan dalam melaksanakan akidah dan semangat pantang mundur dalam membela keadilan dan kebenaran. Dan ada warna kuning melambangkan ketulusan, keikhlasan dan kesucian perjuangan ya. Perjuangan untuk melaksanakan tugas organisasi. Ada warna hijau. Nah, itu segitiga hijau, itu logo Ansor itu melambangkan keimanan, keadilan dan kemakmuran. Kemudian ada warna hitam, tulisan Nahnu Ansarullah, melambangkan kesatuan dan persatuan bangsa yang kokoh dan kuat. Kemudian segi lima melambangkan rukun Islam dan juga Pancasila. Kemudian pisau komando melambangkan bahwa setiap anggota Banser ini harus siap melaksanakan tugas organisasi. Jadi ada pisau komando yang ini ya, di tengah-tengah itu ya. Dan sampai saya ngomong Ansor dibutuhno MWCNU gak gelem. Ada loh kejadian itu. Aku urusan sama MWC kuat. Enggak gitu sahabat ya. Jangan gitu. Kalau Banser Turen enggak seperti itu ya. Ini sahabat ya, berorganisasi untuk NU. Semua kita ini manusia ya. Terkait bahwa dalam NU ada oknum-oknum yang barangkali ya, yang barangkali ini tidak cocok dengan ART, tingkah lakunya enggak sesuai, melanggar dan lain sebagainya. Sahabat, jangan melihat oknumnya ya. Jangan melihat oknumnya, kita lihat NU. Karena salah satu oknum yang menurut pandangannya nggak cocok, lah kok menyatakan saya keluar dari NU, seperti yang dicontohkan oleh ya, Kasani nanti. Ini yang kemarin enggak. Dan terus masuknya kapan ya, kok pamitan metu ya. Sahabat, kita yang butuh ke NU sahabat ya, sepakat ya. NU tanpa saya tetap akan besar. NU tanpa sahabat-sahabat, NU akan tetap besar. Tapi bahwa kitalah yang butuh pada NU. Sudah, kalau ada dinamika seperti ini ya sudah, itu oknum gitu ya. Contohlah ketika Kiai Haji As'ad Samsul Arifin nggak cocok dengan statemennya Gus Dur. Jangan mufarokoh dengan NU-nya, mufarokoh dengan Gus Durnya ya. Ini pelajaran besar para sahabat ya. Kiai As'ad tetap di NU, tetap jadi mustasar, tapi mufarokoh dengan Gus. Kenapa kok demikian? Ya sudah, Allah yang berikan contoh, tinggal kita memaknai seperti apa. Kalau kita tidak mampu memaknai seperti itu ya kita bingung. Terus aku tak metua itu kok NU. Ya kan sing gondeli kok getun ya, ati mlebu maneh kok. Jangan sekali-kali keluar dari NU. Sepakat sahabat ya? Tetap setia pada NU. Nah, ini periodisasi ketua-ketuanya ini. Jadi mulai tadi Haji Ahmad Hamid Wijaya itu adalah ketua pertama setelah Anu berubah menjadi Ansor ya. Dan seterusnya sampai ketua kita periode 2015 sampai 2000 berapa? 2000 banyak ya. Ini sudah diperpanjang 2 tahun, ketum masih minta 2 tahun lagi. Ini yaitu Haji Yakut Khalil Womas. Kenal ya? Menteri
beragam. Kalau bansernya Kasat Kornasnya itu ya mulai pertama tahun 64 dan seterusnya sampai dan Alfa Isnaini. Kemudian terakhir saat ini siapa? Sudah kenal? Hasan Basri dan Basri Sagala. Oke, lanjut. Gerakan Pemuda Ansor di masa sejarah. Lanjut. Nah, ini masa Orde Baru, ada fakta bahwa GP Ansor merupakan pelopor terbentuknya Federasi Pemuda Indonesia, sebuah embrio federasi yang tentunya menjadi embrio KNPI. Di Indonesia banyak organisasi pemuda UKP dalam satu naungan, yaitu KNPI. Apa KNPI itu? Komite Nasional Pemuda Indonesia. Ada yang ketua KNPI ini? Ada yang ketua KNPI kecamatan? Ada? Tidak ada? Ada, saya KNPI Tirta Yudo. Jadi kemarin rapat ya bersama Mas Dewa Nata Prosak. Jadi sebelum ya pada saat itu 2021 OKB di Tirta Yudo dikumpulkan musyawarah seperti itu, ditunjuklah ketua dan saya terpilih menjadi ketuanya. Ya kemarin rapat juga dengan apa istilahnya DBK. Ya saya sendiri gak paham ya. Tahu saya datang sandalan led gak ngerti acaranya apa. Pilihan ketua ternyata. Nah ini lah kampanye dhisik. Saat itu semuanya memilih dan dilalah jadi ketua Tirta Yudo. Lah dalam sejarah ada salah satu ketua ini, ketua PP GP Ansor saat itu pernah menjabat menjadi ketua KNPI nasional, yaitu Yahya Upe. Tapi pada akhir-akhir masa Orde Baru banyak tekanan dari penguasa sehingga perkembangan GP Ansor dan Banser kurang greget ya. Masa apa ini? Masa Orde Baru. Lanjut. Hampir habis. Paradigma lama lah. Sekarang saat ini para sahabat sekalian, inilah tantangan kita. Kalau dulu Banser yang sebelumnya berorientasi militeristik saja, yaitu ditempatkan sebagai kekuatan paramiliter dan penjaga keamanan NU dan NKRI, maka paradigma baru Banser dan NU Banser saat ini tidak hanya militeristik tapi juga berorientasi pada semangat civil society yang berbuat pada kerja kemanusiaan yang konkret, peduli dan ramah. Kekuatan Banser senantiasa menjadi alat untuk menolong dan bertindak demi kemanusiaan, khususnya bagi warga NU, umat Islam dan masyarakat Indonesia secara umum. Jadi makanya sekarang sudah ada diklatsus itu ya. Nanti kalau di Klatsar itu akan dijelaskan ya. Bukan hanya untuk militeristik, karena perang kita hari ini nggak sama dengan dulu. Kalau dulu yang dilawan PKI kan perang fisik. Saat ini perang yang kita hadapi, ini fitnahnya, ujiannya sudah berbeda. Dan nanti ada, kalau nanti malam ini ada materi tambahan ini kaitannya dengan cyber ya, dengan cyber. Jadi fitnahnya sudah berbeda. Lanjut Mas. Lah untuk masa depan kita sebagai Ansor dan Banser, lanjut klik. Nah, untuk masa depan ini jangan kau bertanya apa yang bisa Ansor Banser berikan kepadamu, tapi bertanyalah apa yang bisa kau berikan kepada Ansor dan Banser. Kalau mulai hari ini sahabat-sahabat dalam beransor, dalam berbanser ini punya niatan yang enggak benar, karuan enggak beransor, enggak berbanser. Paham ya? Jangan sampai sahabat-sahabat sudah keluar tenaga, biaya, pikiran, meninggalkan keluarga, yang harapannya nanti sahabat-sahabat ini akan ketika sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala akan bisa bareng-bareng dengan para ulama muassis NU,
Tapi karena adanya niatan yang tidak baik, kita bukan lagi bersama para ulama, tapi kita akan jauh dari ulama. Karena apa? Kalau niatnya nggak baik, tingkah lakunya pasti tidak baik. Paham ya? Ada gini, nggak aman, nggak jujur, nggak baik. Ansornya dimanfaatkan untuk ini, naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan semuanya sahabat-sahabat yang hadir di sini, ya, para peserta, para panitia, ini oleh Allah diberikan benar-benar keikhlasan, kemampuan, kemurnian niat dalam beransor dan berbanser. Amin ya. Nah, kalau demikian caranya, insya Allah kita bukan lagi mencari hidup di ansor dan banser, tapi mindset kita bagaimana kita menghidupkan ansor dan banser. Nah, ini insya Allah berkah. Ini kalau berangkat dari niatan yang baik. Saya ulangi, terkait bahwa Allah menghargai niat kita, ya. Allah menilai baik niat kita, niat sahabat-sahabat sekalian. Kemudian Allah berkehendak memberikan hadiah, mungkin ditakdirkan jadi kepala desa mungkin, ya. Karena saking baiknya, niatan baiknya, kemudian saking semangatnya, kemudian orang itu melihat sama nyalon kepala desa, sampean mampu. Alhamdulillah. Tapi itu bukan tujuan. Siapa kita? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.